Satu dua tiga empat tes 1 2 3 4. Oke, brother, welcome back to my channel Pana Bewok. Ngecek kondisi kendaraan adalah salah satu aktivitas yang harus lo lakuin untuk mastiin kendaraan lo dalam kondisi baik ya. Salah satu yang wajib dicek adalah oli. Jadi ada dua hal yang harus lo cek dari oli, yaitu level oli dan juga warna olinya. Ceknya gampang ya, gak harus selalu dibawa ke bengkel. Bisa lu cek sendiri dengan melihat dipstick oli. Penyakit yang pertama adalah level oli yang sering berkurang. Seiring pemakaian, oli memang bisa berkurang ya. Tapi, kalau pengurangannya gak wajar, artinya ada masalah pada mesin lu. Penyebab oli sering berkurang yang pertama adalah rusaknya ring piston dan seal clamp. Nah, jadi saat kedua komponen ini rusak, oli bakal masuk ke dalam ruang bakar dan ikut terbakar. Sehingga level olinya akan cepat berkurang. Selain faktor umur pemakaian, rusaknya ring piston bisa disebabkan oleh filter udara yang kotor, penggunaan filter udara racing, atau sering telatnya ganti oli. Sedangkan kerusakan seal clamp disebabkan oleh penggunaan bahan bakar yang tidak tepat, sehingga menimbulkan kerak pada ruang bakar. Nah, kerak ini semakin lama akan semakin menumpuk. Bahkan, dia bisa mengganjal bagian seating dan ngebuat pergerakan payung klep jadi nggak presisi. Kerusakan kedua komponen ini akan ditandai dengan keluarnya asap pada knalpot dan menurunnya performa mesin. Asap yang disebabkan oleh ring piston dan seal clamp itu agak berbeda ya brother. Perbedaannya bakal gue bahas di video gue selanjutnya. Jadi pastiin lu subscribe channel gue sekarang biar nggak ketinggalan videonya. Penyebab kedua yaitu disebabkan oleh sistem pendinginan kendaraan yang nggak berjalan dengan baik ya. Jadi jika sistem ini bermasalah, mesin akan mengalami overheat. Nah, overheat ini nih yang bisa ngebuat oli cepat menguap. Selain itu, overheat juga bisa nyebabin seal mengeras dan menyebabkan kebocoran ya, sehingga level oli pun cepat berkurang. Jadi segera deh perbaiki sistem pendinginan mesin, karena jika lu biarin, ini bakal ngebuat masalah yang lebih serius ya. Penyebab yang ketiga adalah penggunaan oli yang tidak sesuai spesifikasi, alias terlalu encer. Nah, oli encer ini memang lebih bisa melumasi area mesin yang sempit ya, terutama untuk jenis mobil baru sekarang ini nih. Dia juga bisa membuat tarikan mesin lebih enteng. Tapi jangan salah, oli semakin encer itu akan semakin cepat menguap. Tapi jangan sampai juga ya, lu ngatasin oli yang cepat berkurang dengan menggunakan oli yang lebih kental. Karena sirkulasi oli akan melambat, tekanan oli akan meningkat, dan performa mesin akan turun saat kondisi dingin. Jadi pastiin aja kekentalan oli yang lu gunain sesuai dengan rekomendasi dari pabrik. Yang keempat adalah kualitas oli yang kurang baik. Oli yang baik tentu akan tahan terhadap panasnya mesin. Bahkan jika lu melakukan perjalanan ekstra panjang pun, seperti mudik, itu oli nggak akan cepat menguap. Jadi jangan terlalu berhemat ya untuk urusan oli. Oli full sintetis sejauh ini masih gue anggap oli yang paling bagus untuk menghambat penguapan oli. Menggunakan oli dengan kualitas yang sedang-sedang saja, apalagi menggunakan oli bekas, itu sangat tidak direkomendasikan. Yang kelima adalah kebocoran pada drain plug. Drain plug adalah sebuah baut tempat kita biasanya ngebuang oli. Baut ini diulirkan ke bagian bawah charter ya, dan biasanya dilengkapi dengan sebuah washer atau seal khusus untuk ngejaga agar oli tidak merembes melewati celah ulir. Nah, seiring dengan bertambahnya usia mesin dan seringnya dibongkar pasang saat penggantian oli, memungkinkan drain plug mengalami kerusakan. Proses pemasangan yang nggak pas juga nih akan membuat ulir dari drain plug rusak.
Jadi untuk ngatasin masalah bocor di bagian ini, lu bisa ganti seal atau washernya dulu ya. Jika masih bocor, lu bisa ganti deh pakai drain plug baru. Atau dalam kondisi darurat, lu bisa pakai seal tip pipa untuk ngerapetin ulir blok mesin dengan drain plug. Yang keenam adalah kebocoran akibat rusaknya seal atau gasket mesin. Secara umum, kebocoran ini disebabkan oleh kondisi seal atau gasket yang sudah mengeras dan getas. Sehingga kedua komponen ini udah nggak mampu lagi nih menahan oli yang ada di dalam mesin untuk bocor keluar. Biasanya hal ini ditandai dengan adanya tetesan oli atau rembesan oli pada mesin ya. Nah, masalahnya sendiri disebabkan oleh seringnya telat ganti oli. Oli, kalau telat diganti, bisa mengurangi kemampuan transfer panasnya ya. Sehingga mesin jadi gampang overheat deh. Sering telatnya ganti oli ini juga dapat memicu timbulnya lumpur pada mesin. Yang ujung-ujungnya bisa membuat mesin overheat. Akibat terjadi penyumbatan pada saluran pelumasan. Selain itu, kebocoran oli juga bisa disebabkan oleh PCV atau Positive Crankcase Ventilation yang rusak. Jadi seiring pemakaian, tingginya tekanan kompresi di dalam ruang bakar ini bisa ngebuat gas masuk ke dalam bak oli melewati cincin piston. Nah, proses ini disebut dengan proses blow-by. Jadi dengan adanya sistem PCV nih bisa mengurangi tekanan tadi ya, dengan cara mengalirkan gas pembakaran kembali ke intake manifold untuk dibakar kembali. Nah, jika sistem ini tidak berfungsi dengan baik, tekanan tersebut dapat menumpuk di bak oli dan mendorong oli melewati seal dan gasket sehingga terjadilah kebocoran mesin. Yang ketujuh adalah gaya berkendara ugal-ugalan. Jadi lu yang biasa berkendara dengan gaspol mentok, gas nggak beraturan, stop and go, ini juga bisa ngebuat oli menguap dan berkurang. Penggunaan motor yang kasar kayak gini nih, bisa ngebuat mesin jadi panas dan ngebuat oli cepat menguap. Jadi mulai sekarang, lu ubah deh gaya berkendara lu. Untuk selama mungkin bertahan di RPM 2000-an ya. Hal ini juga jelas dapat menghemat bahan bakar. Nah, kemudian ada kondisi di mana level oli bertambah. Jadi ternyata level oli itu nggak cuma bisa berkurang ya, tapi juga bisa bertambah. Kok bisa? Penyebab yang pertama adalah pengaruh dari suhu. Secara umum, semakin tinggi suhu yang terjadi, maka molekul oli ini akan terurai. Sehingga ini akan mempengaruhi nilai dari viskositas dan keenceran oli. Nah, pengenceran ini nih bakal ngebuat volume oli bertambah. Jadi, saat lu ngecek level oli, pastiin ya suhu mesin dalam kondisi dingin, agar molekul olinya kembali normal. Penyebab kedua adalah penggunaan bahan bakar yang tidak tepat. Nah ini ya, penggunaan bahan bakar yang tidak tepat ini bakal nyebabin namanya fuel dilution. Jadi fuel dilution ini adalah efek dari pemakaian oktan tinggi di mesin yang mempunyai kompresi yang rendah. Nah, kondisi ini bakal ngebuat bahan bakar tidak terbakar sempurna ya. Sehingga masih ada sisa bahan bakar yang tidak kebakar nih yang bisa masuk ke dalam bak oli melalui cincin piston. Kondisi fuel dilution ini justru sering terjadi pada motor dengan beban ringan. Jadi bukan terjadi di mesin dengan beban berat ya, tapi malah terjadi di mesin dengan beban ringan. Karena saat mesin bekerja di beban berat, tinggi dari temperatur mesin bakal ngebuat sebagian bahan bakar di dalam bak oli hilang karena penguapan. Potensi fuel dilution ini akan meningkat ya ketika mesin sering dibiarkan idle terlalu lama. Jadi kalau lu manasin motor, nggak usah terlalu lama ya. Fuel dilution juga bisa disebabkan oleh kebocoran fuel injector dan bypass thermostat.
Fluidization bisa lu ketahui dari warna oli ya, yang berubah sesuai dengan warna bahan bakar. Jadi kalau lu pakai Pertamax Turbo, warna olinya nih akan berubah hitam kemerahan dan akan tercium bau bensin pada oli. Penyebab ketiga adalah kebocoran cairan pendingin mesin yang masuk ke dalam bak oli. Nah, kondisi ini nih biasanya disertai dengan kondisi mesin overheat ya, diakibatkan oleh cairan radiator yang terus berkurang. Nah, masalahnya disebabkan oleh kerusakan pada gasket silinder. Selain itu, juga disebabkan oleh retaknya area water jacket. Jadi ketika salah satu dari kedua masalah itu terjadi nih, bisa ngebuat volume oli bertambah ya. Masalah ini biasanya bisa lu ketahui dari warna oli yang berubah menjadi warna coklat susu dan keluarnya asap putih pada knalpot. Oke, brother, itu aja penjelasan gue terkait mengenali penyakit mesin dari kondisi oli ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat lu semua. Jangan lupa dukung terus channel gue ya dengan cara like, share, dan juga subscribe. Buat lu semua yang punya pertanyaan, silahkan isi kolom komentar. Nantikan video gue selanjutnya. Terima kasih.